Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman dari kelompok 6 dengan NIM 1118910000129 akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi CPU. Struktur dan struktur CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali kontrol unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. CPU memiliki tugas utama untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang dia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengolahan di samping itu. CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut register. Terdapat 4 komponen utama CPU, yaitu arithmetic dan logical unit atau ALU, control unit, register, dan CPU interconnection seperti gambar di samping. Arithmetic dan logical unit atau ALU. ALU mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahasa mesin. Karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin, ALU sendiri juga masih terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu yang pertama arithmetica unit. Unit aritmatika bertugas untuk menangani pengolahan data yang berfungsi dengan penghitungan, dan boolean logic unit. Unit logika boolean bertugas menangani berbagai operasi logika. Selanjutnya ada control unit. Control unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsi masing-masing. Di samping itu, control unit juga bertugas untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan membentukkan jenis instruksi tersebut. Selanjutnya ada register. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data, dan memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya, atau sebuah tempat penampungan sementara untuk data yang diolah oleh prosesor dan dibentuk oleh 16 titik elektronik di dalam chip mikroprosesor itu sendiri. Dan dengan adanya tempat-tempat penampungan data sementara ini, proses pengolahan data bisa dilakukan secara jauh lebih cepat dibandingkan apabila data tersebut harus diambil langsung dari lokasi-lokasi memori. Register-register tersebut sebagai register internal dan terdiri dari 14 register, dan keseluruhannya dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu register segmen terdiri dari 4 register, yaitu kode segmen, data segmen, task segmen, dan extra segmen. CPU interconnection. CPU interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya ada sistem memori utama, sistem pemasukan atau keluaran input-output, dan sistem lainnya seperti di samping. Selanjutnya ada fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijadikan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik RAM, yang mana tiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Fungsi CPU juga untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah.
Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Aksi CPU. CPU ke memori atau RAM, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU ke input atau output, perpindahan data dari CPU ke modul input output dan sebaliknya. Pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Siklus instruksi. Siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Siklus fetch eksekusi bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, di awal setiap siklus, CPU akan membaca dari memori utama. Yang kedua, sebuah register yang disebut program counter atau PC akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Yang ketiga, ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter akan menambah satu hitungannya. Yang keempat, alur instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam suatu register yang disebut register instruksi atau IR. Dan akhirnya, yang terakhir, CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binari dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Instruction Address Calculation atau IAC yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Lalu ada Instruction Fetch atau IF yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokal memorinya ke CPU. Instruction Operation Decoding atau IOD yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operan Address Calculation atau OAC yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Operan Fetch atau OF adalah mengambil operan dari memori atau dari modul input-output. Data Operation atau DO yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operan Store atau OS yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga, suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi input atau output. Perhatikan pada gambar diagram siklus instruksi. Fungsi interupsi. Yang pertama, fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul, memori, dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin interupsi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Macam-macam kelas sinyal interupsi. Yang pertama ada program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya, arithmetic overflow, pembagian nol, operasi ilegal. Lalu ada timer. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Lalu ada input-output. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input-output sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Dan ada hardware failure. Adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Proses interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi, proses dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditolak dan interupsi ditolak. Kesimpulannya, jadi fungsi CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras.
CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut register. Jadi register adalah sebuah transit data atau tempat penampungan sementara data yang akan diolah oleh prosesor. Dengan begitu, dengan adanya register, proses pengambilan data akan lebih cepat karena data tidak langsung diambil dari sumbernya melainkan diambil dari register tadi.